بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya wa rasulun ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan video singkat ini yang mana berkenaan dengan materi pembacaan Al-Qur'an. Pada kali ini khusus pembacaan ta'awudz atau isti'adzah dan juga pembacaan basmalah. Bacaan basmalah yang mana sering kita temui juga ada beberapa keliruan dan juga termasuk pembacaan ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dari pengalaman mengajar sejak usia SMP, mana guru kita saat kita menobatkan untuk menjadi asisten mengajarkan adik-adik kelas dari anak-anak TK sampai anak-anak kelas 6 di usia SD SMP kelas 2, alhamdulillah sudah dinobatkan untuk menjadi asisten mengajarkan anak-anak adik-adik sekalian. Nah, dari pengalaman mengajar hingga sampai kuliah, mengajar di beberapa TPA, TPQ dan juga mengajar bapak-bapak, juga pernah mengajar di perusahaan, ya, ditemui beberapa kesalahan dalam pembacaan ta'awudz, lebih khusus dalam penekanan penggunaan huruf yang bertanda tasydid. Kita tahu betul bahwa tanda baca dalam Al-Quran itu ada 8. Yang pertama ada fathah dengan bunyi A-nya, kemudian kasrah dengan bunyi I-nya, kemudian dhammah dengan bunyi U-nya, kemudian fathatain dengan bunyi an, kemudian kasratain bunyi in, dhammahtain dengan bunyi un, kemudian ada tanda sukun dan tanda tasydid. Tanda tasydid itu sendiri di dalam keterangannya untuk menekan atau menahan atau mendobelkan bunyi huruf, sehingga dalam penerapan penjelasan guru-guru kita dalam al-itmamul harakat, penguatan penjelasan dalam mengucapkan harakat itu harus betul-betul kita ungkapkan dengan sebaik-baiknya. Kita sebutkan lafadznya dengan sebetul-betulnya. Maka kalau kita lihat di sini pembacaan basmalah yang sering keliru adalah selain tasydid ada juga tertukarnya huruf, ya. Huruf ha menjadi ha. Kemudian di tasydid juga sama, kekurangan ketika pembacaan tasydid. Contoh yang terjadi yang mungkin pengalaman kita waktu kecil ketika ada di usia TK ataupun kita melihat anak-anak kita di TK dulu, ada guru-guru kita kadang membiasakan anak-anak kita dengan bacaan yang ada ayunnya, ada jedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pulang semuanya baca surat Al-Asr. Wal asri innal insana. Nah, itu suatu hal yang mungkin dalam pengalaman kita adalah suatu hal yang keliru. Maka kita harus luruskan dalam membacaannya. Maka kita coba dengan ta'awudz. Bagaimana pembacaan ta'awudz? Pertama yang tertukar biasanya adalah adanya hamzah dan ain. Ya,
dua huruf yang al-halaq, yang satunya adalah tenggorokan yang terjauh, kemudian yang kedua adalah tenggorokan tengah kita, tenggorokan bawah kemudian tengah. Nah, kita harus membedakan duanya, jangan sampai sama-sama dua-duanya dua-duanya hamzah, atau dibalik, ain dulu baru hamzah misalkan a'udzu. Nah, itu suatu keliruan juga. Atau dua-duanya ain, mungkin bisa terjadi. Oleh karenanya itu harus kita bedakan. Maka kita harus juga mempelajari bagaimana tadribatul huruf, cara mengucapkan huruf, insyaallah di video-video berikutnya. Baik, kita coba dulu dengan ta'awud. Ya, pertama kita sempurnakan dulu huruf a, tenggorokan terjauh, kemudian a, tenggorokan tengah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di situ ada lafaz shin bertasydid, kemudian ada ra bertasydid, harus dikuatkan dalam itmamul harakatnya. Penguatan ucapannya itu harus benar-benar terdengar dua huruf, karena hakikatnya huruf tasydid itu satu mati, satu hidup. Maka di matinya kita tahan, kemudian hidupkan. Minasyai, asyai, ar-rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu pengaturan ta'awud. Yang sampai kita biasakan pembiasaan yang kurang sesuai dengan kaidah tajwid, karena nanti akan bermaknanya berubah. Penjelasan para guru-guru kita, ulama-ulama kita, setiap pertukaran huruf atau tergantinya huruf asli sesuai dengan tulisan dengan huruf yang lain, maka akan berubah makna. Dan ya tentunya akan mengurangi nilai pahala kita, karena satu huruf hakikatnya adalah 10 pahala kebaikan. Dan di tasydid itu ada 2 huruf, maka satu mati satu hidup, maka kita dapat 2 pahala, yaitu 10, 2 kali 10, 20. Bahkan Imam Ali rahimahullahu wajhah menjelaskan dalam atharnya bahwa beliau menyampaikan pembacaan orang yang membaca Al-Quran ketika tanpa wudu akan mendapatkan 10 pahala kebaikan tanpa wudu itu. Kemudian ketika ia ada wudu akan mendapatkan 25 pahala kebaikan. Kemudian tatkala sedang salat, maka ia akan mendapatkan 50 pahala kebaikan. Masya Allah. Oleh karenanya mari kita sempurnakan bacaan-bacaan kita di dalam Al-Quran. Kemudian setiap huruf tasydid harus benar-benar Bismillah, kemudian jangan sampai ada ayun. Bismillah, di situ seakan-akan ada ya sukun, tidak boleh. Maka langsung ketika ada sukun tambahkan cepat. Kemudian ketika ada tasydid tambahkan cepat. Nah, itu kecuali ada pengecualian khusus, misalkan di Al-Fatihah waladdallin, itu kan lamnya tasydid. Tapi karena ada hukum mad lazim mustaqal kalimi atau kalimi mustaqal, maka di situ kita panjangkan dulu 6 harokat, baru tasydidnya tetap ada, jangan sampai keliru. Waladdallin. Nah, itu suatu hal yang salah. Maka harus dikuatkan setiap tanda tasydid itu. Dan ambil cepat. Yang tadi pengecualian, kalau ada tanda panjang, kita panjangkan dulu, khusus yang panjangnya tadi mad lazim mustaqal kalimi. Tapi kalau tidak ada tanda panjang, maka ambil cepat. Bismillah langsung. Nir, jangan sampai nir. Nah, itu akan menjadi hal yang seakan-akan di situ ada ya sukun. Maka tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, tadi juga ta'awud. A'udzu billah, jangan sampai billah. Nah, bil ada ayun, tidak boleh. A'udzu billahi minasy langsung, jangan sampai minasy ada ayun, enggak boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian basmalah. Yang terjadi pada basmalah itu adalah sering terjadinya selain tasydid tadi,
ada diterukannya huruf ha dengan ha. Dua-duanya adalah al-halaqah. Ya. Dan yang satu tenggorokan tengah, sahabatnya ain tadi. Kemudian ha, sahabatnya hamzah tadi, tenggorokan terjauh atau tenggorokan bawah. Keluar. Dan ha ini kategorinya adalah ha yang gendut, itu adalah memiliki suara yang bahasanya itu halus. Kalau yang ha kacamata itu memiliki suara lembut. Saking lembutnya itu terkeluarnya lebih halus. Ha ha hi hu. Kemudian yang satu itu halus sekali suaranya, halus. Ha hi hu. Ya, harus bedakan ya. Saking lembutnya itu tidak boleh terdengar suara ngebas. Misalkan qul huwallah, nah, tidak boleh. Lembut sekali. Qul huwallahu huwallah. Nah, ini jangan sampai ketukar. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tabrakkan ra-nya tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang tadi ketukar ketika ha sukun ada yang selalu betul kadang-kadang. Tetapi ketika kasrah bertukar menjadi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang terjadi. Maka jangan seperti itu. Maka kita perbaiki adalah ha halus kemudian ha halus kemudian ha lembut. Ya. Jadi bunyinya. Nah, untuk melembutkan, untuk mengeluarkan suara halusnya huruf ha itu setiap huruf kasrah itu ha kita itu turun. Jadi sempurna keluarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Jadi kalau enggak turun nanti terjadilah ketukar, kurang sempurna pengeluarannya. Him. Mau nggak mau tetap keluarnya tidak sempurna, tidak ha, karena kurang turun rahangnya. Jadi harus turun. Him. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba ulang secara keseluruhan ta'awud dan basmalah. Ikutin, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini juga dalam rangka saya mengajarkan diri sendiri dan mudah-mudahan manfaat juga untuk yang mendengarkan video ini bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikutin. 1, 2, 3. Dan tamunya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagus, mantap semuanya. Mohon maaf. Sama juga kita sama-sama belajar, tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan pasti milik seluruh makhluknya. Oleh karenanya, kalau memang video ini bermanfaat dan dirasakan bisa menjadi perbaikan bagi kita semuanya, silakan di like, share, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk bisa menonton video-video berikutnya dari kami. Dukung terus channel Beriman. InsyaAllah setiap Bapak Ibu atau saudara sekalian yang membagikan video ini akan mendapatkan pahala kebaikan. Sebagaimana hadis sahih di Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin ma fa'ilihi." Dan siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dari apa yang dilakukan oleh orang yang kita tunjuk jalan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala ia sendiri, orang yang melakukannya.
Dia dapat 100, kita dapat 100. 1000 dia dapat, insyaallah kita akan dapatkan 1000 pahala kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا آمين.